Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Balik lagi di pelajaran kimia. Kita kemarin udah bahas satu soal ya. Ini prolog awalan sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab laju reaksi. Jadi kita harus tahu dulu apa itu kemolaran, atau nanti kita biasa sebut dengan konsentrasi. Jadi kemolaran itu jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Lambangnya M besar, satuannya mol per liter bacanya ya. Nah, rumusnya itu molar itu mol per volume. Mol itu tahu kan, nyarinya bisa dari gram per mr, dan volumenya harus dalam bentuk liter. Next. Nah, latihan soal yang kemarin masih ada beberapa yang salah, jadi ini gampang ya. Jadi yang ditanya itu mol sebanyak, yang ditanya molaritas soalnya sebanyak 5,6 gram KOH, berarti ini massa kan, dilarutkan sampai volumenya 500 mili, berarti ini volume tapi masih dalam bentuk mili. Hitung kemolaran larutan tersebut. Caranya, molar itu sama dengan mol per volume. Nah, mol itu ini udah ibu kasih rumusnya. Mol itu atau N rumusnya adalah gram per mr. Nah, masih banyak yang salah, gramnya nggak usah diubah jadi kilogram, jadi langsung 5,6 dibagi mr nya udah diketahui 56 sama dengan 0,1 mol kan. Udah deh, langsung nyari kemolarannya. M besar sama dengan mol per volume. Molnya 0,1 mol. Volumenya kita ubah 500 mili, berarti berapa liter? Dibagi 1000 ya, berarti 0,5 liter. 0,1 dibagi 0,5 liter sama dengan 0,2 mol per liter. Kayak gitu, bisa gampang ya. Next, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu laju reaksi. Di sini laju, kita udah tahu kan, laju itu kayak kecepatan, seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses. Nah, kalau di kimia pasti laju pada reaksi kimia kan, ada A ditambah B menjadi C plus D. Nah, yang ini M, N, P, Q itu koefisiennya. Yang ini itu koefisien yang angka depan biasanya. Nah, laju reaksi itu di kimia disebut juga laju berkurangnya jumlah reaksi atau laju bertambahnya jumlah produk tiap satuan waktu. Jadi kalau di reaksi kimia, reaksi itu lama-lama habis kan, produk yang tadinya nggak ada jadi ada kan. Jadi reaksi lama-lama berkurang, laju lama-lama bertambah. Itu konsep dari laju reaksi. Nah, ada ungkapan laju reaksi masih sama reaksinya, contohnya A plus B jadi C plus D. Nah, laju itu dilambangkan dengan, kalau kita pakai yang A itu delta perubahan ya, berarti perubahan konsentrasi per perubahan waktu. Kalau di fisika kayaknya laju itu jarak per waktu ya. Kalau di reaksi kimia kan gak ada jarak, jadi pakai perubahan konsentrasi A per perubahan waktu, atau bisa pakai yang perubahan konsentrasi B per perubahan waktu. Atau, nah, bedain tanda min sama tanda plus. AB itu kita sebut reaktan atau bereaksi. C plus D itu kita sebut produk. Jadi reaksi dia kan lama-lama berkurang, laju pengurangan
jadi ya tandanya minus. Si produk lama-lama bertambah kan, makanya tandanya plus laju penambahan konsentrasi molar tiap satuan waktu, kayak gitu. Next. Nah, ini ada contoh. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Tentukan ungkapan laju dari reaksi tersebut. Nah, berarti jawabnya ungkapan laju bisa dari berapa laju N2O5. Berarti ini kan reaktan kan sebelah kiri. Iya, apaan sih Pak Hasim? Dia sudah pergi. Nah, reaktan dia berkurang kan, berarti tandanya minus delta atau perubahan konsentrasi pakai tanda kurung tegak ya, siku. Oh, kurung siku namanya. N2O5 per delta T. Udah kayak gitu, so isi desne. Terus kalau kita pakai VNO2, ini kan berarti udah produk kan, N2O5 menjadi NO2 plus O2. Ini dia produk, berarti kalau produk tandanya plus perubahan konsentrasi NO2 per delta T. Berarti satunya kalau yang ditanya berapa laju O2, berarti plus perubahan konsentrasi O2 per delta T gitu. Ini adalah ungkapan laju reaksi. Kalau yang ditanya berapa laju dari keseluruhan reaksi, berarti tandanya hanya V aja, jadi nggak ada VN2. Berarti ini kan kalau yang ditanya berapa laju N2O5, kalau ini yang ditanya laju keseluruhan reaksi, V-nya sama dengan pakai koefisien. Nah, ini yang Ibu bilang tadi ada koefisien 2, 4, ini koefnya berarti 1. Berarti kalau lajunya 1 per koefnya 1/2 perubahan konsentrasi N2O5 per delta T. Berarti bisa juga pakai yang kedua, 1/4 perubahan konsentrasi NO2 per delta T, sama bisa pakai yang O2, berarti 1/1 kan koefnya, 1/1. Ya udah nggak usah ditulis ya, perubahan konsentrasi O2 per ya delta T, kayak gitu. So, lanjut ya. Nah, ini contoh soal pakai angka. Ada hitungannya. Jadi berdasarkan eksperimen, ada reaksi H2O2 ditambah 2HI menjadi 2H2O plus I2. Diketahui bahwa konsentrasi I2, berarti ini produk ya, bertambah dari 0 menjadi 0,02 dalam waktu 10 second. Ini waktu kan, berarti T. Berapakah laju reaksi pembentukan I2? Berarti VI2 dengan produk kan, ini berarti tandanya plus karena produk bertambah, plus perubahan konsentrasi I2 per delta T. Perubahan konsentrasinya berarti kan dari, kalau delta dari keadaan akhir dikurang awal ya, berarti 0,02 dikurang 0 berarti 0,02 dibagi delta T nya 10 second, berarti V nya 0,002. Nah, nih satuan dari laju adalah molar per second. Oke, gitu, selesai. M nya M besar ya, molaritas atau konsentrasi, beda sama laju di fisika, M per S nya meter per second ya kalau nggak salah. Nah, lanjut teori tumbukan. Sebelum kita ke hitung-hitungannya laju reaksi, ini ada awalan dulu yang namanya teori tumbukan. Nah, gimana sih reaksi itu bisa berjalan? Itu tergantung dari tumbukannya. Ada yang namanya disebut tumbukan efektif. Jadi yang pertama, tumbukan efektif itu frekuensi tumbukannya harus banyak. Jadi semakin banyak frekuensi apa sih?
frekuensi seringnya terjadi tumbukan, maka reaksi bisa terjadi, atau semakin banyak frekuensi tumbukan, laju reaksi semakin cepat, kayak gitu frekuensi. Terus yang kedua, energi partikel reaksi yang cukup. Jadi untuk terjadinya suatu reaksi butuh energi yang cukup, kayak gitu. Terus yang ketiga, arah tumbukannya yang tepat. Jadi nggak main asal-asalan, arahnya harus tepat. Misalnya H2 harus bertumbukan dengan O supaya membentuk H2O, kayak gitu misalnya ya. Next, masih teori aja kita. Next, nah ini ada faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada luas permukaan, ada konsentrasi, ada suhu, ada katalis. Ada 4. Bahas satu-satu. Oh, ini langsung 2. Ada pengaruh konsentrasi dan luas permukaan. Jadi semakin besar konsentrasi, semakin banyak tumbukan yang terjadi dan reaksi semakin cepat. Nih, ini contoh dari yang konsentrasinya rendah atau molarnya kecil, berarti ya konsentrasi rendah. Ini gambar untuk yang konsentrasi tinggi. Jadi bedanya kalau konsentrasi itu misalnya ini atau bisa kita katakan kalau konsentrasi rendah itu encer, kalau yang konsentrasi tinggi itu pekat, jadi lebih banyak partikelnya. Jadi semakin besar konsentrasi, partikelnya semakin banyak kan, tumbukan juga semakin banyak yang terjadi. Beda sama yang konsentrasinya rendah, tumbukannya sedikit. Jadi semakin besar konsentrasi, tumbukan semakin banyak dan reaksi semakin cepat. Tuh pengaruh yang pertama. Nah, pengaruh yang kedua adalah besarnya luas permukaan. Bedakan ada satu kubus sama ada dipotong jadi 8 menjadi 8 luas permukaan kubus. Jadi kalau bentuknya besar seperti ini, bidang sentuhnya hanya kecil. Jadi kalau dipotong jadi banyak, bidang sentuhnya banyak. Kayak apa ya kalau contohnya ya? Jadi kalau ini semakin besar luas permukaan atau semakin besar bidang sentuh, semakin banyak bidang sentuh, jadi tumbukannya semakin banyak. Pokoknya kalau tumbukan semakin banyak, pasti reaksinya semakin cepat, kayak gitu. Ini kita bisa misalin, misalnya ngulek sambal, lebih cepet ngulek yang udah kita potong-potong dulu kan daripada ngulek yang masih utuh, kayak gitu contohnya. Next ya, ada pengaruh suhu. Nah, pengaruh suhu ini dia kata kuncinya adalah menaikkan energi kinetik molekul, sehingga tumbukan antar molekul semakin banyak. Balik lagi, kalau tumbukan makin banyak berarti laju reaksi akan meningkat. Ini beda di gambarnya ini suhu rendah, ini suhu tinggi. Ini kalau suhu rendah, energi kinetik atau energi gerak dari partikelnya lebih kecil kan daripada nih. Misalnya ini udah kita panasin atau suhunya udah tinggi, energi kinetik, energi gerak si molekulnya itu lebih tinggi, lebih tinggi gerakannya, lebih banyak gerakannya. Jadi semakin banyak tumbukan, jadi reaksinya semakin cepat. Tuh selisih kan. Nah, terakhir ada pengaruh katalis. Katalis itu adalah zat yang, bacain dulu. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi minimum yang diperlukan agar terjadinya reaksi. Jadi misal contoh kita bahas di sini ada reaksi. Ini untuk ada produk. Jadi dari reaksi menjadi produk butuh energi yang setinggi ini untuk jadi produk.
butuh energi yang cukup untuk jadi produk. Nah, setelah ditambah katalis, Ibu bedain warnanya. Setelah pakai katalis, dia dapat menurunkan EA-nya, energi aktivasi. Jadi segini doang. Jadi butuh energi yang dikit doang supaya jadi hasil kayak gitu. Ini adalah pengaruh dari katalis. Katalis itu zat. Jadi kita misalnya mereaksikan sesuatu, kita tambahin katalis, reaksinya bisa jadi lebih cepat dengan cara dia menurunkan energi aktivasi. Misalnya tadinya yang nggak pakai katalis butuh energi 100 kilojoule, tapi pakai katalis bisa jadi cuma 30 kilojoule gitu. Nah, katalis juga dia ikut bereaksi namun dapat diperoleh kembali setelah akhir reaksi. Jadi dia cuma membantu, di akhirnya dia balik lagi ke zat dia yang semula. Jadi cuma membantu doang gitu. Udah contoh soal tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi ada beberapa percobaan, ada 5 percobaan. Dari beberapa percobaan tersebut, percobaan mana yang memiliki laju yang cepat? Kita cek. Pertama ada reaksinya CaCO3 sama HCl direaksikan. CaCO3 nya masanya sama-sama 1 gram semua, tapi bentuknya ada yang beda, ada yang serbuk, ada yang butiran. Kita bahas berarti di sini luas permukaan. Butiran berarti misalnya kayak gini kan, ini butiran. Serbuk itu berarti lebih kecil-kecil kan. Mana yang luas permukaannya lebih besar? Pasti yang si serbuk. Bidang sentuhnya lebih banyak, tumbukan semakin banyak. Jadi yang paling cepat adalah si serbuk ini. Ini kandidatnya nomor 1 sampai 3. Nah, terus konsentrasi. Tadi semakin besar konsentrasi, laju semakin cepat. Berarti ini 1M, 1 molar. 2M sama 2M berarti konsentrasinya yang lebih besar adalah si 2M. Berarti kandidatnya nomor 2 dan 3. Suhu tadi pengertiannya semakin besar, semakin tinggi suhu, laju reaksi semakin cepat. Berarti dari 50 sama 40 yang paling tinggi suhunya adalah 50. Jadi jawabannya adalah paling cepat adalah percobaan nomor 2. Bisa-bisa, gampang-gampang. Nah, sudah pelajaran kimia hari ini kita udah belajar tentang pengertian laju reaksi, ada ungkapan laju reaksi, ada teori tumbukan yang efektif itu apa aja ciri-cirinya. Terus kita udah belajar faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ada suhu, luas permukaan, konsentrasi, dan katalis gitu. Nah, untuk latihan soal nanti ibu cari soalnya di buku paket dan buku LKS. Nanti ini dicatat aja dulu ya materinya. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.